Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini saya akan membahas tentang dampak buruk ya kekerasan terhadap tumbuh kembang seorang anak. Kita semua tahu bahwa bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi, tentu ini akan membawa dampak buruk kepada anak. Kita masih memiliki PR nih yang banyak terkait berbagai kekerasan yang terjadi di Indonesia, baik itu terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah dan juga termasuk di lingkungan masyarakat, dan gak kalah lagi ya, sering terjadi juga pada dunia maya. Kita semua terkejut ya dengan kasus Lesti Kejora dan suaminya Rizky Bilar, di mana kita melihat bahwa dua pasangan ini ya terlihat sangat harmonis, sangat manis ya, sangat romantis dan begitu dekat satu sama lainnya di berbagai foto, video ya yang itu menampilkan bagaimana keluarga ini begitu harmonis. Lalu kita tiba-tiba terhenyak semua, kaget, nggak percaya bahwa ternyata terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Lesti Kejora di Polres Jakarta Selatan, di mana dia mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya. Dia mengalami dibanting berkali-kali, kemudian juga dicekik. Hasil visum yang sudah diumumkan oleh pihak kepolisian juga menunjukkan luka pada tubuh Lesti, mulai dari tangan ya, telapak tangan, kemudian juga pada beberapa tubuh yang lebam, termasuk juga pada leher ya. Itu akibat tadi kekerasan rumah tangga yang dialami, dan pemicunya adalah perselingkuhan. Nah, ini dua hal, melakukan kekerasan ya, ditambah lagi melakukan perselingkuhan, atau perselingkuhan yang kemudian mengakibatkan percekcokan dan akhirnya memunculkan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dialami oleh artis Lesti Kejora yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yaitu Rizky Bilar. Nah, sebenarnya apa dampaknya ya? Ini dampaknya satu, perselingkuhan aja akan memunculkan dampak bagi anak. Ya, dia akan tidak percaya pada pasangan, ya akan menimbulkan mungkin perasaan itu ketika memang anak ini tidak pernah mendapatkan juga pemulihan ya. Tapi untungnya untuk kasus Lesti kan anak ini masih bayi. Tapi karena di media sosial, di media massa ini kan jejak digitalnya susah dihilangkan ya. Nah, untuk itu diperlukan tentu persiapan, dan nampaknya Lesti memilih untuk melakukan itu sekarang ya, untuk melaporkan ini karena dia percaya dan pasti yakin kekerasan itu akan berdampak buruk pada buah hatinya dan juga pada kesehatan mentalnya. Nah, untuk mencegah daripada terus-menerus ya namanya perilaku kekerasan semacam ini ya biasanya akan berulang gitu. Jadi nampaknya dia memilih ya tidak hanya kekerasan tadi, tapi mungkin perselingkuhan ini yang juga tidak bisa dia maafkan. Ya, perselingkuhan pun apalagi disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga pastinya meninggalkan trauma, dampak buruk ya bagi kesehatan mental si ibu maupun anak. Nah, sebenarnya seperti apa sih dampaknya kalau bagi anak-anak? Kita akan bahas berikut ini. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama ya, anak bisa melakukan kekerasan pada orang lain karena nyontoh kan. Dia ini mengalami gitu ya dalam proses pengasuhan misalnya di rumah, melihat ibu bapaknya ya misalnya bertengkar atau ayahnya melakukan kekerasan pada ibunya. Kemudian dia sendiri karena mungkin ibunya misalnya memiliki masalah mental, dia dalam pengasuhan si ibu dan ayah bisa jadi pelampiasannya kepada anaknya. Nah, ketika kemudian pelampiasan kepada anaknya, kan anaknya jadi mengalami nih kekerasan juga gitu. Nah, ketika mengalami kekerasan dia tersakiti sebenarnya, batinnya sakit, tapi dia nggak bisa balas dong kalau ke orang rumah, apalagi orang tuanya. Anak kan nggak berdaya, rentan dalam kondisi ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia bisa melakukannya ketika dia mulai berteman dengan lingkungan di rumahnya atau tempat tinggalnya, atau malah di sekolah. Dia akan mencari korban lain yang lebih lemah dari dirinya. Itu akan terjadi. Yang kedua adalah membentuk mental sebagai korban. Membentuk mental sebagai korban ini bisa jadi ke bawah hingga si anak ini menjadi dewasa. Dia menempatkan dirinya ya untuk selalu gitu memang pantas menjadi korban. Dan ini kan tentu sangat berbahaya. Yang ketiga sebenarnya adalah
rendahnya rasa percaya diri. Jadi si anak bisa kehilangan rasa percaya diri. Dia nggak percaya diri karena tadi dia mengalami berbagai kekerasan tadi, sehingga dia merasa ya emang mungkin dirinya layak dibeginikan gitu ya. Nah ini memunculkan tadi ya rasa tidak percaya diri pada korban. Nah yang ketiga adalah bisa jadi loh mengalami trauma. Trauma emang membutuhkan waktu yang panjang ya, nggak tiba-tiba melakukan proses langsung trauma, memang betul. Tapi ketika dibiarkan ya maka trauma ini bisa saja terus bisa muncul gitu, karena tadi nggak pernah diobatin, nggak pernah. Kadang kita itu kesehatan fisik itu anak nggak sakit langsung dibawa tuh karena kesehatan fisik langsung dibawa ke dokter. Tapi begitu anak terganggu kesehatan mentalnya, orang Indonesia itu memang jarang ya membawa anak untuk mendapatkan pengobatan kesehatan mental. Nah, bagaimana ketika ini terus-menerus tanpa pengobatan, anak bisa mengalami trauma. Trauma itu biasa gini, mendengar suara keras, dia langsung ketakutan, gemetar, keringat dingin, itu bisa terjadi karena si anak tadi mengalami trauma setelah dia mengalami berbagai kekerasan. Berikutnya tuh dia bisa saja merasa tidak berguna gitu. Perasaan tidak berguna itu ya tadi, saya memang pantas diginiin, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini yang nggak punya manfaat gitu. Itu memang sungguh dampak yang bisa membahayakan bagi seorang anak. Berikutnya adalah sulit percaya loh sama orang lain. Dia sulit sekali menaruh hubungan pada orang karena dia curiga jangan-jangan orang ini pun akan melakukan kekerasan sama dia. Kemudian bersikap agresif. Agresif itu kan sikap penuh kemarahan ya. Jadi kalau tersinggung atau ada sesuatu yang menerpa dirinya atau dia akan mudah sekali marah dan temperamental karena memang tadi dia adalah korban kekerasan. Kemudian kalau dibiarkan secara terus-menerus ya rasa trauma, dikit-dikit takut gitu ya, stres berkepanjangan gitu ya, anaknya jadi tidak konsentrasi, sulit tidur, ini akan memunculkan kecemasan-kecemasan. Nah, kalau dibiarkan maka anak itu bisa mengalami depresi. Nah, kemudian tadi ya sulit konsentrasi. Kenapa sih sulit konsentrasi? Ya, karena tadi dia penuh kecemasan. Jadi dia mikirinnya banyak hal gitu. Padahal anak-anak tuh harusnya kalau yang bahagia, dia punya tumbuh kembang yang baik, maka dia tentu akan punya konsentrasi juga ketika belajar. Nah, lalu nih bisa jadi ketika kekerasan fisik ya. Kekerasan fisik itu bisa menimbulkan luka, cacat bahkan ya. Juga bisa jadi adalah kematian. Banyak kan kasus-kasus anak disiksa ya, dipukuli, akhirnya dia meninggal di tangan orang tuanya sendiri. Kemudian gangguan kesehatan dan tumbuh kembang. Anak ini bisa tumbuh kembang gitu ya dengan baik gitu. Kalau si anak itu ya tumbuh kembang dengan baik itu ketika dia sehat secara mental, dia bahagia. Nah, untuk anak bahagia orang tuanya juga harus bahagia dulu gitu. Kemudian kalau orang tuanya adalah pelaku kekerasan, ibunya adalah korban kekerasan, ya gimana mau bahagia? Kemudian biasanya anak-anak ini bisa jadi ya dia kecerdasannya nggak berkembang karena kan tadi ya dibentak, misalnya dipukul, ketakutan, jadi secara IQ secara itu otaknya yang nggak berkembang tadi ya, jadi bisa jadi dia kecerdasannya mungkin tidak berkembang padahal mestinya dia mencapai yang lebih tinggi tapi atau menjadi lebih besar gitu dari yang sekarang ada gitu, lebih baik. Nah, itu bisa jadi nggak berkembang nih kecerdasannya. Dan yang paling membahayakan adalah menyakiti dirinya sendiri. Kalau tidak menyakiti orang lain atau makhluk lain, misalnya hewan kesayangan gitu ya, dia siksa, itu dia bisa menyakiti dirinya sendiri dengan bunuh diri misalnya, membentur-benturkan kepala ke tembok, menyakiti diri, nggak ngasih makan pada dirinya, atau ya bisa jadi dia akan melakukan percobaan bunuh diri. Banyak kasus seperti itu. Jadi stop kekerasan terhadap anak. Dan bagi para orang tua, kalau kalian ingin punya anak, maka seharusnya kalian siap mental bahagiakan diri sendiri dulu. Karena ketika kita bahagia sebagai orang tua, maka kita akan bisa membahagiakan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita bahagia, maka dia akan tumbuh kembang dengan baik. Orang yang bahagia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Dan memang hidup ini berat. Oleh karena itu anak-anak kita harus kita ajarkan juga untuk belajar mengelola diri, mengelola emosi, dan juga menghadapi atau menyelesaikan masalahnya. Oke, sekali lagi, mari menjadi orang tua yang bahagia. Siapkan mental Anda menjadi orang tua agar anak-anak Anda tumbuh kembang dengan baik. Anak-anak Anda bahagia.
cucu-cucu Anda juga pasti akan bahagia kelak. Tapi kalau anak terus mendapat kekerasan, baik di rumah, di sekolah, di lingkungannya, ketika dia punya anak, dia juga akan melakukan tindakan yang sama. Kita tidak mau itu terjadi, ya. Demi Indonesia yang lebih baik, demi anak-anak Indonesia yang lebih baik, demi masa depan negeri ini yang lebih baik, mari kita stop kekerasan, ya. Dalam segala hal, dengan dalih apapun, tidak boleh ada kekerasan, meskipun atas nama mendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.